Happiness Inside oleh Gobind Vasdev. The Hard Worker. Walk the talk. Salah satu hal yang menyenangkan bagi saya sebagai pembicara publik bukanlah sewaktu menerima honor, tetapi ketika ada seseorang yang menghampiri saya dan berkata, "Terima kasih Pak, apa yang Bapak sampaikan sungguh berguna untuk kehidupan saya." Dan yang lebih membahagiakan saya adalah ketika ada seseorang yang menyapa dan berucap terima kasih bahwa ada banyak perubahan positif dalam hidupnya setelah mengikuti pelatihan yang saya bawakan beberapa waktu sebelumnya. Penuh saya sadari saat itu bahwa angin perubahan yang telah terjadi sebagian besar akibat peran orang tersebut. Yang membuat saya senang adalah, pertama, karena apa yang saya kerjakan selama ini paling tidak bukan sesuatu yang merusak, dan yang kedua adalah, walaupun sekecil apapun, alam semesta melibatkan saya dalam proses perubahan dalam orang tersebut. Perubahan, inilah kata sakti yang dijual dalam hampir semua proposal, brosur, spanduk, poster para pelatih, pembicara publik, dan bahkan penulis. Ketika ini juga yang sebenarnya paling diinginkan terjadi, baik seketika atau tidak. Dan demi membuat impact perubahan yang lebih besar, para pelatih berlomba-lomba mempelajari ilmu dan teknik terbaru mempengaruhi orang lain. Jika dahulu seminar atau workshop dilakukan satu arah, sekarang dua arah. Dahulu duduk diam, sekarang bergerak dengan permainan, simulasi. Ada juga dengan mempraktekkan sulap, relaksasi, bahkan terapi. Tentu ini semua membuat suasana belajar lebih menarik dan memancing perhatian para peserta, sehingga apa yang disampaikan dapat meresap pada benak peserta. Berapa persen keefektifannya dalam membuat perubahan? Terus terang saya tidak tahu. Ya, tentunya lebih efektif daripada cara lama. Namun pastinya dari pengalaman mengikuti banyak seminar dan pelatihan, rasanya lebih banyak yang belum berubah daripada sebaliknya. Sempat saya bertanya pada beberapa pembicara ternama, mengapa ini terjadi? Mengapa lebih banyak yang tidak berubah? Beberapa jawaban yang saya dapat adalah, mereka tidak konsisten menerapkan tool yang saya berikan. Makanya tidak ada perubahan. Yang agak cuek menjawab, peran saya hanya memotivasi, selanjutnya terserah mereka. Yang lebih menarik ada yang menjawab, mereka akan datang ke sini bukan karena kemauannya, tetapi disuruh dan dibayar oleh perusahaannya. Mereka memang belum mau berubah, jadi diapa-apakan juga sama saja. Menanggapi jawaban terakhir ini, saya pernah mendengar ada seorang pembicara yang sudah tidak mau lagi diundang berbicara dalam perusahaan atau biasa disebut in-house training karena alasan tersebut. Apa yang dikatakan pembicara papan atas itu memang susah untuk disangkal, bahwa perubahan semestinya dari diri sendiri. Para pelatih ini hanya memberikan alat, motivasi, arahan, dan semacamnya. Tetapi perubahan terletak pada orang itu sendiri. Kemudian saya bertanya pada diri sendiri, jika begitu ceritanya, apa yang terbaik yang manusia lakukan untuk dapat membuat perubahan dalam diri orang lain? Akhirnya, saya menemukan dalam sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh seseorang yang sangat besar dalam memimpin perubahan, yaitu Mahatma Gandhi. Be the change that you want to see in the world. Begitulah bunyinya. Jadilah perubahan seperti yang ingin kau lihat. Biarkan saya mengambil sebuah cuplikan kehidupan Gandhi yang senada dengan apa yang dia katakan. Suatu hari, seorang ibu membawa anaknya datang kepada Gandhi dan berkata, "Gandhi, maukah engkau menasihati anak saya ini? Dia mempunyai sebuah penyakit yang untuk kesembuhannya dia tidak boleh mengkonsumsi garam. Tolong beri nasihat kepadanya dan untuk tidak makan garam." Saya dan keluarga bahkan dokternya pun sudah berulang kali menasihatinya, tetapi dia masih tetap makan garam. Saya sudah kehabisan kata-kata. Tolonglah, siapa tahu dia akan menurutimu. Dengan tersenyum dan suara lembut Gandhi berkata, "Ibu, sekarang saya tidak bisa berkata-kata. Silahkan ibu pulang dan bawa anak ibu ke sini minggu depan." "Gandhi," kata ibu itu, "anak itu di hadapanmu sekarang. Tidak bisakah kamu sekarang menasihatinya?" Gandhi dengan senyum yang selalu di bibirnya hanya menggelengkan kepalanya yang menandakan tidak. Dengan perasaan campur aduk, ibu itu pulang dan tepat 1 minggu mereka berdua ada di hadapan Gandhi. "Saya sudah menunggu 1 minggu," kata ibu itu kepada Gandhi. "Sekarang
berikan nasihat itu. Kemudian Gandhi datang mendekat ke anak itu dan menasihati anak itu untuk tidak makan garam. Apa yang dikatakan Gandhi tidaklah istimewa, tidak ada sesuatu yang baru, hanya sebuah nasihat yang sederhana, tidak lebih. Bila saat itu sang ibu merasa sedikit kecewa karena dalam penantiannya 1 minggu dia berharap Gandhi akan melakukan sesuatu yang lebih daripada kata-kata yang biasa. Tidak lama kemudian, Gandhi meminta ibu dan anak itu pulang. Kali ini perasaan ragu-ragu menyelimuti si ibu. Si ibu ini tidak yakin akan berhasil. Namun yang terjadi sebaliknya, anak itu berhenti makan garam. Ibunya berpikir mungkin ini hanya akan terjadi 1 atau 2 hari. Tetapi kenyataannya lebih dari itu. Anak tersebut total berhenti makan garam selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Didorong rasa penasaran yang tinggi, seorang diri ibu ini menghadap ke Gandhi untuk ketiga kalinya dan langsung bertanya, "Gandhi, rahasia apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa membuat anak saya berhenti makan garam?" Tanya si ibu. "Kata-kata yang kamu ucapkan adalah kata-kata biasa. Saya sering menasihatinya dengan cara yang sama. Menurut saya, dokternya menasihati dengan cara yang lebih baik. Tetapi mengapa anak saya menurut kepadamu?" Dengan lembut Gandhi menjawab pertanyaan ibu ini dengan jawaban, "Ibu masih ingat pada kali pertama ibu kesini dan saya meminta ibu datang 1 minggu kemudian?" "Ya, itu dia. Kenapa?" "Terus terang saya masih penasaran," sahut ibu itu dengan cepat. "Pada saat itu saya belum bisa menasihati anak ini untuk tidak makan garam karena pada saat itu saya masih mengkonsumsinya. Sepulang ibu, saya berhenti makan garam. Sampai kemudian ibu itu datang lagi. Baru saya bisa berbicara untuk tidak makan garam kepada anak itu." Wow, inilah kualitas seorang Gandhi. Dia hanya berbicara apa yang telah dilakukannya saja. Dalam istilah bahasa Inggris ini disebut walk the talk. Meski terlihat tidak ada hubungannya, apakah Gandhi makan garam atau tidak, toh anak itu tidak tahu, bukan? Namun menurut saya itu adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat dalam. Kutipan: "Belajar sesuatu yang baru, membaca, mengikuti seminar untuk mendapat ilmu baru bukanlah hal yang susah. Membagikan apa yang didapat dengan cara dan sudut pandang berbeda perlu latihan. Tetapi bukan hal yang sangat berat jika dibandingkan dengan walk the talk." Selama ini, dalam seminar atau pelatihan yang saya ikuti tentang komunikasi, diajarkan bahwa bentuk komunikasi nonverbal adalah bahasa tubuh dan vokal. Untuk mempengaruhi orang itu, kita harus membangun kepercayaan. Dan untuk itu, kita harus menyamakan gerak kita dengan orang yang akan kita ubah. Seperti memainkan intonasi. Sebelum menutup pembicaraan, berbicara dengan nada dan mimik tertentu agar dapat dipercaya, dan lain sebagainya. Ternyata kekuatan nonverbal terbesar bukanlah di sana, tetapi sebuah hal yang tak terlihat sama sekali, yaitu sebuah kejujuran dalam berpikir, bertindak, dan perkataan yang keluar sesuai apa yang telah dikerjakan. Jika kita lihat sosok manusia yang diberi gelar Mahatma ini, sangatlah tidak meyakinkan. Postur tubuh yang kecil, berambut jarang, suaranya lembut, gayanya yang tenang dan kalem, terkesan lemah. Dia jauh dari gaya seorang motivator yang mampu membakar semangat ribuan orang di hadapannya. Namun Gandhi, menurut saya, adalah sosok manusia yang susah dicari tandingannya di zaman ini. Bahkan kehebatan Gandhi membuat sang fisikawan jenius Einstein tidak tahan untuk mengeluarkan kata-kata. Pada saatnya akan banyak orang yang tak percaya dan takjub bahwa pernah hidup seorang seperti Gandhi di muka bumi. Bagaimana tidak, ketika dia bicara tidak kurang dari 400 juta rakyat India mendengar dan juga melakukan apa yang dia minta. Dia bukanlah seorang penguasa, tidak mempunyai senjata ataupun pangkat yang dapat mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Kekuatan Gandhi berasal dari dalam, dari integritas, walk the talk,
yang dilakoni selama hidupnya. Mungkin inilah tantangan terbesar dari pembicara atau pelatih. Dia harus melakukan apa yang dibicarakan dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Belajar sesuatu yang baru, membaca, mengikuti seminar untuk mendapat ilmu baru bukanlah hal yang susah. Membagikan apa yang didapat dengan cara dan sudut pandang berbeda perlu latihan. Tetapi bukan hal yang berat jika dibandingkan walk the talk. Ungkapan bahwa action speak louder than words sangatlah tepat. Ini juga membongkar teka-teki mengapa anak para profesor dan doktor juga menjadi anak yang pandai. Sebelumnya, mungkin dipercaya bahwa itu adalah karena unsur bawaan atau genetika. Tetapi sebenarnya yang lebih tepat anak-anak ini melihat para orang tuanya belajar. Sementara kebanyakan orang tua meminta anaknya membaca atau belajar hanya dengan perintah saja. Sewaktu menulis artikel ini, saya teringat wajah keluarga dan juga sahabat-sahabat saya yang mengubah gaya hidupnya menjadi vegetarian. Saya tidak pernah memintanya, mereka melakukannya dengan sendiri dan efeknya permanen. Saya bahkan tidak pernah mengira ini akan terjadi. Saya hanya melakukan untuk diri saya sendiri, dari kecintaan saya pada makhluk lainnya. Bagi saya, tidaklah adil jika hanya untuk memuaskan 10 cm lidah ini, saya harus mengorbankan sebuah nyawa. Hari ini, sudah lebih dari setahun saya mandi tanpa menggunakan sabun dan menggantinya dengan garam. Menggantikan foam pencukur jenggot dan kumis dengan lidah buaya. Sementara untuk mencuci rambut, pencuci piring dan baju, serta mengepel, saya memakai larutan buah klerek. Kemana-mana membawa botol air minum. Hanya membeli buah lokal. Berbelanja tanpa meminta tas plastik dan banyak lainnya yang sering menjadi bahan tertawaan teman-teman. Awalnya semua terlihat berat dan aneh, sama seperti mengawali menjadi vegetarian di usia yang belum genap 20 tahun waktu itu. Namun kecintaan pada lingkungan serta semangat dari orang-orang besar, Gandhi salah satunya, terus terngiang di telinga. Be the change, be the change, be the change that you want to see in the world. Sabar tidak harus menunggu tua. Sabar ya Fer, sabar. Kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Arif mencoba menenangkan Vera, teman kuliahnya. Gimana mau sabar, Rip? Kamu kan tahu, si Novi itu sahabatku yang paling dekat. Kok tega-teganya dia ngatain aku seperti itu? Keterlaluan. Aku tahu, ini memang keterlaluan, saud Arif. Namun kita harus bisa menerima dan sabar dalam menghadapinya. Sabar, sabar. Dari tadi kamu bilang sabar dan sabar. Tapi bagaimana caranya? Barangkali kita semua pernah mendengar hal serupa. Setiap kali ada teman atau saudara kita yang sedang marah atau sedih, yang dapat kita lakukan adalah menasehatinya dengan kata sabar. Namun jarang sekali ada orang memberitahu bagaimana caranya untuk bersabar. Kebanyakan dari kita hanya berhenti di sini. Jika ditanya, sabar itu bagaimana? Jawabannya, ya harus dapat menerima. Titik, sampai di sini. Banyak sekali di sekitar kita percaya bahwa sabar adalah sifat yang dibawa sejak lahir. Sebagian lagi percaya jika orang bisa bersabar jika usianya sudah menjadi tua. Salah seorang teman saya berkata, sabar bisa didapat jika seseorang sudah banyak mendapat cobaan hidup yang berat. Tidak ada yang salah jika ada orang berpendapat seperti itu. Namun saya juga percaya jika kita dapat belajar dari orang-orang yang terbukti sabar, lalu jika kita gunakan ilmu yang sama, pasti kita akan menjadi orang yang sabar juga, sehingga tidak harus menunggu tua atau mengalami ujian yang berat untuk dapat sabar. Bukankah begitu? Dalam perjalanan panjang melalui perenungan dan belajar dari guru-guru dunia, baik secara langsung atau melalui karyanya, secara singkat dapat saya simpulkan bahwa mereka yang sabar dan yang tidak sabar hanya dibedakan oleh satu hal, yaitu program atau kata-kata yang tertanam dalam otaknya. Mungkin contoh di bawah ini akan membuat lebih jelas. Amir mempunyai program kata-kata dalam dirinya. Jika orang tua saya dihina, maka orang yang menghina itu akan saya peringatkan. Jika setelah itu masih menghina, maka saya akan menghajarnya. Mereka yang sabar dan yang tidak sabar hanya dibedakan oleh satu hal, yaitu program atau kata-kata yang tertanam dalam otaknya. Bandingkan dengan Budi yang mempunyai program sebagai berikut. Jika ada yang menghina ibu saya akan peringatkan.
Jika masih membandel, maka saya akan anggap dia orang gila. Bayangkan jika ada yang menghina orang tua Amir, apa yang terjadi? Bertengkar atau bahkan bisa bunuh-bunuhan. Bandingkan jika hal yang sama terjadi pada Budi. Budi dengan tenangnya akan melenggang dan menganggap bahwa yang menghina ibunya hanyalah orang gila. Amir bisa berurusan panjang dengan polisi dan penjara pun nantinya. Belum lagi dendam yang akan dibawa dalam hatinya. Sedangkan Budi sudah sampai di rumah dan sudah lupa akan peristiwa tadi. Teman, sedikit perbedaan dalam program di kepala kita ini dapat membuat perbedaan tindakan yang sangat signifikan, yang mungkin sekali berpengaruh dalam hidup ini. Bahkan nasib kita pun dapat ditentukan dari sini. Jika kita pikir kembali, seringkali kita tidak tahu dari mana program atau kata-kata ini ada dalam benak kita. Tahu-tahu sudah ada di dalam otak kita. Tak dapat dipungkiri, faktor eksternal sangat mempengaruhi program-program tersebut. Tanpa kita sadari, semakin lama ini menjadi sangat kuat, mendekam dalam bawah sadar kita, dan lama-kelamaan menjadi keyakinan yang sangat kuat. Mungkin sekali keyakinan ini muncul karena pengalaman orang lain yang kita dengar atau kita lihat, atau dapat juga dari nilai-nilai dalam masyarakat sekitar kita. Bila kita tinggal di Solo, mungkin saja akan sangat berbeda dengan bila kita tinggal dan dibesarkan di Madura. Misalnya, suatu hari si Iwan berada di halte bus, dan tiba-tiba seseorang lewat dan meludah persis di depan kaki Iwan. Apa reaksi Iwan? Mungkin sekali Iwan akan marah, namun jika kejadian ini terjadi di sebuah negara di Afrika, tempat jika dua orang bertemu mereka akan saling meludah, akan berbeda artinya. Ludah adalah ludah, tidak mempunyai arti apa-apa. Program di kepala kita lah yang memberi arti dan yang mengakibatkan kita bereaksi atau bertindak. Orang yang dikatakan tidak sabar mempunyai kata-kata di dalam dirinya. Jika ada orang meludah di depan saya, itu artinya sama dengan menghina saya. Sedangkan orang yang sabar pasti punya program dan arti yang lain. Lalu bagaimana caranya jadi orang sabar? Ganti saja programnya. Apa mungkin? Sangat mungkin. Kenapa tidak? Jika kemarin kita memasukkan program secara tidak sadar, kini setelah kita tahu, kita dapat memasukkannya dengan sadar. Setiap manusia mempunyai kemampuan ini, tanpa kecuali sebuah kemampuan secara intelektual yang tidak dipunyai makhluk lain. Memang tidak akan secepat membalik tangan. Hal ini perlu latihan juga, sama seperti otot yang menguat karena dilatih. Otak kita pun perlu dilatih untuk menjadi kuat. Mulailah dari hal-hal kecil. Sama seperti jika kita ke gym atau fitness center, beban yang kita angkat tidak mungkin langsung yang berat, tetapi yang ringan-ringan dulu. Jika kita harus bersepeda untuk pemanasan, kita pun harus pelan-pelan dulu dan tidak boleh terlalu lama. Sekarang, cobalah cari dalam kehidupan Anda sehari-hari hal-hal kecil yang membuat Anda marah atau merasa tidak nyaman. Kemudian tanyakan pada diri sendiri, program atau kata-kata apa yang ada dalam benak saya yang membuat saya marah. Kemudian dengan sadar, carilah program yang lebih baik atau gantilah dengan kata-kata yang membuat Anda merasa nyaman. Pengalaman saya dalam menyetir mobil di Jakarta mungkin dapat dijadikan contoh di sini. Pada awalnya saya begitu stres, cepat naik darah, uring-uringan sendiri sewaktu mengemudikan mobil di Jakarta. Saya biasanya menghabiskan waktu dengan membaca buku sewaktu menunggu lampu lalu lintas. Dan sesaat sebelum lampu hijau menyala, mobil di belakang saya sudah membunyikan klakson dengan panjangnya. Bunyi klakson inilah yang membuat saya naik pitam. Belum juga hijau, udah ngebel. Heran deh, dan tak jarang kalimat makian ikut keluar. Bel itu saya artikan sebagai teriakan bahwa saya orang yang lambat, tidak siap dan bego. Setelah saya paham bahwa yang membuat saya marah sebenarnya bukan hal tersebut, tetapi program yang sudah tertanam dalam diri saya. Perlahan-lahan saya mengubahnya dengan kata-kata yang lebih baik. Saya mengubahnya dengan kata-kata, "Hai teman, sebentar lagi lampu akan hijau. Mari kita jalan yuk." Awalnya memang berat dan agak terasa aneh. Sama seperti pada saat fitness atau olahraga lainnya. Awalnya badan akan sakit, letih dan tidak nyaman. Tetapi setelah latihan beberapa kali, Anda akan terbiasa. Sekarang, setiap bel saya dengar di lampu merah atau di tengah jalan, semuanya terdengar seperti sapaan seorang sahabat lama. Sangat indah, sampai-sampai sering saya tersenyum dan berucap, "Terima kasih." Pria dan wanita berbedakah?
Ada sebuah cita-cita yang masih terpendam dalam hati saya sejak remaja, yaitu menjadi konsultan hubungan atau relationship antara pria dan wanita. Mungkin ini terjadi karena sejak beranjak remaja banyak dari sahabat maupun saudara saya yang berkeluh kesah tentang hubungan dengan pasangannya kepada saya. Ditambah lagi begitu banyak perceraian dan pertengkaran plus perlakuan kekerasan. Sedih sekali melihat fenomena ini. Banyak terjadi di sekitar kita. Apapun alasannya, anak selalu menjadi korban. Ada kecenderungan bahwa semakin lama angka perceraian semakin meningkat, apalagi di kota-kota besar atau negara maju. Amerika Serikat contohnya, sekitar 60% dari pernikahan berakhir, suatu angka yang mengejutkan sekaligus mengerikan. Ketika lebih dari separuh jumlah anak di negara superpower itu harus dibesarkan oleh orang tua tunggal atau orang tua tiri. Dapat dibayangkan jika kita tinggal di tempat yang setengah penduduknya saling membenci atau paling tidak pernah berselisih. Jika bagi dunia kehadiran PBB United Nations dirasa penting, menurut saya jauh lebih penting adalah adanya United Relations, lembaga dunia yang mengurusi tentang hubungan. Jika di dunia ini banyak konsultan keuangan, pajak, SDM, pemasaran, kenapa konsultan hubungan jarang terdengar? Kenyataan ini membuat saya semakin tertarik untuk banyak belajar mengenai hubungan antar manusia. Salah satu dari guru-guru hubungan saya adalah John Gray, PhD, lewat seri bukunya yang sangat terkenal, Men Are From Mars and Women Are From Venus. John Gray tidak hanya mengupas banyak hal tentang perbedaan pria dan wanita, tetapi juga bagaimana seseorang sebaiknya bereaksi terhadap pasangannya. Bagi saya pribadi, manusia adalah sebuah topik yang selalu menarik dan tidak ada habisnya jika dibicarakan, baik sisi persamaan maupun perbedaannya. Semua tahu jika pria dan wanita berbeda secara fisik, tetapi tahukah kita jika perbedaan fisik yang mencolok ini belumlah apa-apa dibandingkan perbedaan yang ada di dalam? Pria dan wanita sangatlah berbeda dalam hal berpikir, merasakan, memahami, bereaksi dan mencintai. Mereka seolah-olah dari planet yang berbeda. Sekarang, coba ingat-ingat, pernahkah Anda mendengar seorang pria mengeluh tentang wanita seperti ini? Saya tidak habis pikir bagaimana dia dapat berpikir seperti itu. Itu kan gak ada hubungannya. Atau seorang wanita mengeluh, kenapa ya, dia kok gak bisa ngertiin saya sedikit saja? Pastinya, keluhan semacam ini sering kita dengar. Pada suatu saat yang hanya dipisahkan jam, saya pernah bertemu dengan sepasang kekasih di tempat yang berbeda. Sang wanita berkata, saya selalu perhatian sama dia, tetapi kok dia tidak pernah perhatian sama saya. Sementara beberapa saat kemudian di tempat berbeda sang pria berkata, saya sudah mengorbankan waktu saya, tetapi kelihatannya dia tidak bahagia. Dapatkah Anda lihat, kedua pasangan ini saling memberi, tetapi seolah-olah keduanya tidak menerima apa-apa. Mengapa ini terjadi? Jawabannya, karena kebutuhan mereka berbeda. Pria haus dan wanita lapar. Pria ingin minum, tetapi yang ditawarkan makanan. Juga sebaliknya. Menurut survei, hal yang paling dikeluhkan wanita terhadap pria adalah pria tidak mendengarkan wanita dengan baik. Ini dapat dipahami karena dalam mendengar otak pria tidak sebaik wanita. Sementara hal yang paling tidak disukai pria terhadap pasangannya adalah bahwa wanita mencoba untuk mengubahnya. Oleh karena itu, baik sekali bagi wanita untuk tidak menasihati pria jika tidak diminta. Otak pria terkotak-kotak dan mampu memilah-milah informasi yang masuk. Di malam hari, setelah seharian penuh aktivitas, pria dapat menyimpan semuanya di otaknya. Sementara, otak wanita tidak bekerja seperti itu. Informasi atau masalah yang diterimanya akan terus berputar-putar dalam otaknya. Dan ini tidak akan berhenti sampai dia dapat mencurahkan isi otaknya, alias curhat. Oleh sebab itu, secara umum jika wanita bicara tujuannya adalah untuk mengeluarkan unek-uneknya, bukan untuk mencari solusi. Namun, apa yang terjadi? Pria langsung memberikan solusi saat mendengar keluh kesah pasangannya. Padahal, seringkali bukan itu yang diharapkan. Wanita hanya mengharapkan pasangannya mendengar isi hatinya. Begitu semua yang ada di hatinya keluar, wanita merasa lega dan dapat mencintai dengan lebih dalam. Rata-rata, wanita dapat berbicara 20.000 kata dalam sehari. Sementara pria hanya sekitar 7.000 kata per hari. Perbedaan ini kelihatan jelas ketika jam makan malam tiba. Pria sudah menghabiskan 7.000 katanya dan tidak mood untuk bicara lebih lanjut.
Persediaan si wanita tergantung dari apa yang sudah dia lakukan sepanjang hari. Jika dia sudah banyak berbicara dengan orang lain hari itu, dia pun akan sedikit berbicara. Jika dia tinggal di rumah saja, mungkin dia sudah menggunakan sekitar 3.000 kata, masih ada 17.000 lagi. Perbedaan dengan wanita, pria jika mempunyai masalah, dia cenderung untuk diam, membaca surat kabar, nonton TV, atau bermain bola. Otaknya terus berpikir akan solusinya. Namun keadaan seperti itu diartikan oleh wanita sebagai tindakan yang mengabaikan dirinya. Wanita mulai tersinggung kala pria mengalihkan perhatian pada berita-berita atau bermain basket di luar. Pada saat seperti itu, wanita mulai mendesak pria untuk berbicara mengenai masalahnya. Wanita mengharapkan pria dapat berbagi seperti wanita untuk melepas perasaannya. Namun ini tidak akan terjadi. Jika masalah seorang pria terlalu besar, pria akan mencari seseorang yang dianggap cakap untuk membantu menyelesaikannya. Fokus pria berbicara pada orang yang dia percaya adalah menguraikan detail kerumitan masalah untuk menyelesaikannya. Sementara wanita merasa senang jika membicarakan detail-detail kesulitannya saja. Pada pria, sebuah persoalan untuk diselesaikan, tetapi wanita, persoalan harus di-sharing tanpa selalu harus ada penyelesaiannya. Fenomena yang terjadi di sekitar kita, jika seorang pria mendengar keluhan dari wanita, pria secara insting akan menyela dan memberikan solusi. Padahal ini tidak diperlukan oleh pasangannya. Yang diperlukan adalah telinga untuk mendengar dan sebuah pelukan yang hangat untuk menenteramkan. Begitu juga dengan wanita. Jika pasangannya mempunyai persoalan, wanita cenderung mendesak sambil bertanya, kenapa sang pria sangat diam dan dia tidak mau berbagi? Akan baik sekali jika wanita menahan pertanyaan-pertanyaannya hingga pria berbicara sendiri. Menanyai seorang pria yang memiliki persoalan, apalagi memberi nasihat, akan membuat pria semakin tidak nyaman dan lebih tertutup. Apa yang tertulis di atas adalah secuil perbedaan antara pria dan wanita. Jika kita mau dan belajar memahami perbedaan-perbedaan ini lebih luas, kita akan sangat mungkin menguraikan banyak kekecewaan dalam bergaul. Kesalahpahaman dapat lenyap dengan cepat atau dapat dicegah. Harapan-harapan yang keliru dengan mudah dapat dikoreksi. Jika kita ingat bahwa pasangan kita berbeda, bagaikan berasal dari planet lain, kita dapat santai bekerja sama dengan perbedaan-perbedaan itu, bukannya melawan atau mengubahnya. Mengetahui perbedaan kebutuhan kita dengan pasangan dan sanggup menerima perbedaan-perbedaan tersebut adalah cara untuk mengembangkan cinta. Sebelum bagian ini berakhir, ada baiknya kita bertanya pada diri sendiri, manakah yang lebih penting antara bisnis, karir, uang, dan keluarga? Jika jawaban Anda adalah keluarga, mungkin tulisan di bawah ini adalah sesuatu yang perlu direnungkan. Setelah kita belajar banyak tentang bagaimana memulai bisnis, bagaimana meningkatkan karir, dan bagaimana mengembangkan uang, sudah cukupkah kita belajar tentang pasangan kita? Sudahkah kita belajar mengatasi tantangan yang akan timbul dalam rumah tangga? Sewaktu bisnis akan jatuh, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mati-matian mengupayakan untuk dapat bangkit. Kita menginvestasikan waktu lebih lama di kantor. Tenaga dan pikiran juga kita curahkan. Kita tidak jarang membayar konsultan untuk memberi ilmu yang akan membantu bisnis agar terselamatkan. Namun, apakah kita akan berbuat hal yang sama jika itu terjadi di dalam keluarga? Jika hubungan mulai retak, apakah kita akan lebih lama tinggal di rumah atau merencanakan bulan madu yang kedua? Akankah kita mencurahkan tenaga dan pikiran lebih banyak pada hubungan kita? Akankah kita memanggil seseorang dan belajar kepadanya apa yang harus dilakukan? Something to think about. Bunuh diri ternyata menular. Sudah sejak lama saya mengamati sekaligus bertanya-tanya tentang fenomena menular yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kata menular identik dengan penyakit. Hal yang akan kita bahas kali ini bukan penyakit, tetapi lebih ke kejadian-kejadian yang kita lihat, dengar, ataupun baca. Jika kita perhatikan akhir-akhir ini, terjadinya suatu kecelakaan pesawat tidak lama disusul lagi dengan kecelakaan pesawat lainnya. Sebuah pesawat swasta nasional mengalami kecelakaan di Solo beberapa tahun lalu, kurang dari 2 kali 24 jam. 3 kecelakaan pesawat terjadi lagi di negeri ini. Anda mungkin masih ingat beberapa bulan yang lalu, kecelakaan kereta api juga terjadi dalam waktu yang berdekatan. Menariknya, kejadian yang berurutan ini tidak sekadar berlaku pada kecelakaan. Pengambilan keputusan tentang hal-hal yang sangat personal seperti pernikahan dan perceraian
juga mempunyai efek yang menular. Pernikahan para selebritas dengan orang asing beberapa waktu lalu dan maraknya perceraian akhir-akhir ini mungkin menjadi contoh yang baik untuk itu. Fenomena kesurupan di Indonesia pun terjadi secara menular pada anak-anak sekolah dasar. Dan yang sangat menyesakkan adalah fenomena bunuh diri pada anak-anak atau remaja akhir-akhir ini. Mungkinkah ini semua menular? Apa ini rasional? Apa yang menyebabkan ini semua? Mengapa ini semua dapat terjadi? Bukankah selama ini hanya penyakit fisik yang dapat menular? Pada awalnya, hal-hal di atas saya anggap sebagai peristiwa kebetulan saja. Namun setelah kejadian demi kejadian berulang, pastilah ini bukan kebetulan semata. Dalam pencarian jawaban, saya bertemu dengan pemikir cerdas Malcolm Gladwell lewat bukunya Tipping Point. Malcolm mengambil contoh dari penelitian yang dilakukan di Kepulauan Mikronesia, kepulauan di Laut Pasifik mengenai bunuh diri dan anak-anak atau remaja usia 15 hingga 20 tahun. Sebelum tahun 1960, pernah ada kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh remaja di negara tersebut. Namun setelah peristiwa bunuh diri pertama terjadi dan diberitakan di media massa setempat, angka bunuh diri pada remaja langsung meroket. Sebagai perbandingan, angka bunuh diri di Amerika Serikat hingga akhir 80-an adalah 22 dari 100.000 penduduk. Sedangkan di Mikronesia, angka bunuh diri terbesar 160 jiwa dari 100.000 penduduk. Ini berarti 7 kali lipat sebuah angka yang luar biasa tinggi. Menariknya, mereka melakukan bunuh diri dengan cara yang hampir serupa. Para remaja di Mikronesia ini selalu mencari tempat yang sepi, lalu mengambil tali dan membuat simpul jerat. Tetapi mereka tidak menggantung diri seperti umumnya di Indonesia. Mereka mengikatkan tambang ke sebuah dahan rendah atau daun pintu, kemudian mereka merebahkan tubuh ke depan sampai tambang itu menjerat leher dengan ketat dan memutus aliran darah ke otak. Yang lebih menyedihkan dari epidemi atau kejadian menular, menurut antropolog Donald Rubinstein, yaitu semakin banyak yang melakukan bunuh diri, sebelumnya hanya remaja, tetapi berkembang menjadi anak-anak berusia 8-9 tahun. Bahkan akhir-akhir ini ditemukan mereka yang berusia 5-6 tahun. Ini sangat memprihatinkan, apalagi sejumlah anak-anak selamat dari percobaan bunuh diri ketika ditanyai beralasan hanya coba-coba. Mereka melakukannya karena melihat atau sering mendengar anak-anak yang melakukan bunuh diri. Peranan media. Seorang pelopor dalam bidang penelitian bunuh diri, David Phillips dari University of California di San Diego, telah melakukan penelitian dengan mengkliping berita bunuh diri yang dimuat di media massa. Profesor tersebut menemukan bahwa ada korelasi positif antara pemberitaan media massa tentang bunuh diri dengan tingkat bunuh diri di daerah penyebaran media massa tersebut. Semakin besar jangkauan atau wilayah peredarannya, maka wilayah orang yang bunuh diri pun semakin luas. Misalnya pada saat Marilyn Monroe memilih untuk bunuh diri, pada bulan tersebut angka bunuh diri di Amerika Serikat meningkat sampai 12%. Jika seseorang melakukan bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya ke pohon dan diberitakan di headline media massa suatu daerah, dalam 10 hari ke depan angka kecelakaan meningkat tajam dengan kasus serupa. Angka kecelakaan menurun menjadi normal setelah 10 hari. Berita di media seolah-olah memberikan sebuah inspirasi pada pembacanya. Inspirasi cara untuk menyelesaikan masalah, memberikan sebuah pembenaran bahwa suatu cara boleh ditempuh. Menurut Phillips, cerita tentang bunuh diri adalah semacam iklan alami tentang salah satu cara memecahkan masalah. Selain di media massa, lingkungan sekitar kita juga sangat mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Misalnya kita menerobos lampu merah karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Atau yang menarik lagi misalnya, jika Anda berada di antrean lampu merah dan mobil Anda ada di urutan keempat atau kelima, lalu muncul seseorang pengemis atau pengamen dan mendekati mobil yang berada di urutan pertama. Jika pengemudi tersebut memberi sejumlah uang recehan kepada pengemis tersebut, kemungkinan besar pengemudi yang di urutan kedua juga akan melakukan hal yang serupa. Pengemis ini akan mendapati kemungkinan yang lebih besar lagi di mobil urutan ketiga dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah ini namanya. Namun jika saya melihat hal terjadi di depan saya atau paling tidak teman yang duduk di sebelah saya juga akan ikut-ikutan. Kita semua seolah-olah mendapat izin untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan orang lain. Efek penularan ini bukan sesuatu yang rasional atau terjadi secara sadar. Penyebarannya tidak bersifat persuasif, tetapi lebih samar daripada itu. Kembali ke maraknya bunuh diri anak yang terjadi di sekitar kita sekarang ini, kita tahu bahwa ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang anak untuk melakukan tindakan nekat tersebut. Untuk itu,
Mungkin tip di bawah ini dapat dilakukan untuk menghindari bunuh diri terjadi pada buah hati kita. 1. Saringlah informasi yang masuk. Menghindarkan anak dari tontonan berita-berita kriminal yang marak di televisi adalah langkah yang baik agar anak berpandangan baik tentang dunia ini. Selain itu, menghindari berlangganan majalah, tabloid, atau koran yang memuat banyak berita-berita gosip atau kekerasan adalah tindakan bijak lainnya. 2. Pilih mainan yang digunakan. Temani dan arahkan anak Anda untuk memilih permainan yang digemari. Akan baik sekali jika permainan yang Anda beli untuk si kecil adalah permainan yang mengasah kemampuan sensorik atau motoriknya. Jika membeli DVD untuk video game, hindarkan permainan yang mengandung unsur kekerasan. 3. Belajarlah mendengar. Banyak masalah anak yang berasal dari kurangnya komunikasi dari orang tua kepada buah hatinya. Komunikasi merupakan kemampuan yang paling penting dalam dunia ini. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk belajar membaca dan menulis. Kita juga menghabiskan waktu untuk belajar berbicara yang baik, tetapi bagaimana dengan mendengarkan? Jika kita ingin berinteraksi secara efektif dan mengerti kebutuhan anak secara utuh, kita perlu mengerti apa yang diinginkan anak secara detail dan mendalam. Untuk ini, kita harus mendengarkan secara empati, melihat dengan kacamata si kecil. Kebanyakan dari kita merasa lebih pintar dan lebih tahu apa yang dibutuhkan anak, sehingga kita jarang mau mendengar mereka secara mendalam. Kita sering sekali memotong perkataan mereka dan memberikan contoh masa lalu kita. Coba kita tengok sebentar. Ketika seorang anak ingin meminta pengertian dari ayahnya mengenai keengganannya untuk melanjutkan sekolah, hampir semua ayah tak mencoba memahami alasannya. Alih-alih sang ayah langsung menimpali dengan menceritakan bahwa dirinya bisa sukses karena dulu dia rajin sekolah. Ketidakpuasan anak karena tidak dimengerti akan membuat anak menjadi pasif dalam berkomunikasi dengan orang tua. Anak akan menjawab seperlunya, dan ini akan menjadi cikal bakal tindakan-tindakan nekat sang anak, terutama pada anak laki-laki. Statistik menunjukkan bahwa 4 dari 5 orang yang bunuh diri adalah pria. Hal ini disebabkan pria lebih sedikit berbagi, tidak boleh menangis, dan lebih jarang berpelukan. Padahal curhat atau berbagi, berpelukan dan menangis adalah pelepasan emosi bawah sadar yang sangat baik. Akankah kita segera belajar untuk mendengar atau membiarkan segala sesuatunya terlambat? Saatnya belajar dari wanita. Secara umum, mana yang lebih rentan stres, pria atau wanita? Pertanyaan ini sering muncul dalam pelatihan stres manajemen yang biasa saya lakukan. Sebuah pertanyaan singkat yang sederhana bukan? Namun jawabannya tidaklah sesederhana itu. Pada umumnya, wanita lebih gampang terkena stres. Tetapi saya sangat menyarankan setiap pria untuk belajar menyikapi stres dari wanita. Loh, kok? Ya, dan inilah sebenarnya rahasianya. Pencipta kita sangatlah adil. Dia menciptakan kekuatan dan kelemahan dalam satu kesatuan. Kekuatan dan kelemahan yang sering kita pandang sebagai hal yang berlawanan sebenarnya saling melengkapi. Di dalam setiap kekuatan tersimpan kelemahan, dan juga sebaliknya. Banyak yang memandang kecilnya seekor semut adalah kelemahan, tetapi karena kecil, maka semut bisa masuk ke tempat yang tak terjangkau oleh binatang lain. Begitu pula dengan wanita. Banyak sekali yang melihat sebagai kaum yang lemah. Saya pribadi melihat dengan cara berbeda 180 derajat dari kebanyakan sahabat. Sejak kecil saya selalu mengagumi sosok wanita. Saya melihat banyak kemampuan wanita yang harus saya pelajari dalam kehidupan ini. Setelah beribu tahun, pria menjadi panutan. Wanita telah belajar banyak dari pria dalam berbagai bidang. Bukankah sudah seharusnya pria juga harus belajar dari wanita? Saya percaya jika pria belajar dari wanita bagaimana menghindari atau menyikapi kejadian pemicu stres yang datang, pria akan mendapatkan hidup yang lebih berkualitas. Tulisan ini dibuat bukan dimaksudkan membandingkan mana yang lebih baik, namun lebih untuk pemahaman yang lebih tinggi antara keduanya. Walau terkesan tulisan ini hanya untuk pria, sebenarnya wanita dapat memberi pelajaran tentang dirinya lebih dalam dan lebih memahami mengapa dirinya berbeda dengan pria. Fisiologi. Secara fisiologis otak wanita lebih kecil daripada otak pria. Meski lebih kecil, otak wanita bekerja 7-8 kali lebih keras dibanding pria pada saat menghadapi sebuah masalah. Di samping itu, ada sebuah jembatan antara otak kanan dan otak kiri. Jembatan ini disebut sebagai corpus callosum. Jembatan pada pria lebih tipis dan jarang. Sedangkan pada wanita, jembatan ini lebih tebal dan lebih banyak 30%.
Jembatan yang lebih tebal ini memungkinkan wanita memandang sebuah persoalan lebih lebar dan menghubungkan satu hal dengan hal lainnya. Ini membuat sebuah permasalahan menjadi lebih kompleks. Sementara itu, seringkali menurut para pria, hal satu dan yang lainnya tidak berhubungan. Selain secara mental dalam memandang sebuah persoalan, secara fisik pun hal yang sama terjadi. Ini pun berlaku pada lebar tidaknya pandangan mata antara pria dan wanita. Wanita memandang lebih lebar, sedangkan pria lebih sempit. Oleh karena itu, jika seorang pria melihat wanita cantik lewat, harus memutar lehernya, sementara wanita yang memandang pria ganteng cukup dengan melirik saja. Bukti lain dapat dilihat sebuah survei kecelakaan para pengemudi pria dan wanita. Pada mobil atau kendaraan yang dikemudikan pria, bagian yang sering terkena benturan adalah kiri dan kanan. Sementara wanita, depan dan belakang. Ini sebabnya wanita agak sulit untuk memarkirkan mobilnya. Selain secara struktur otak yang menyebabkan wanita lebih mudah stres, ternyata seorang wanita memiliki keinginan untuk tampil menjadi wanita yang sempurna, menjadi ibu yang welas asih, istri yang menggairahkan, menjadi tetangga yang baik atau bos yang berwibawa. Menurut Simone de Beauvoir, seorang pelopor feminisme modern dalam bukunya Second Sex, keinginan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Inilah yang membuat wanita cenderung lebih stres. Wanita berbicara tanpa mengharapkan solusi. Mereka berbicara untuk melepaskan apa yang dirasakan dalam dirinya, dan ini menjadikan wanita lebih ringan menjalani hidupnya. John Gray PhD yang mendunia dengan seri bukunya Men Are From Mars and Women Are From Venus juga mengatakan wanita ingin selalu menyenangkan orang lain, mereka ingin selalu memberikan, tetapi tidak memberi diri sendiri dengan cukup. Semua ini membuat wanita sering kewalahan dan menderita stres yang tinggi. Belum lagi jika ditambah kondisi hormonal yang tidak seimbang sebelum menstruasi. Dari fakta-fakta yang ada tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa wanita mengalami stres yang lebih besar daripada pria. Namun menariknya, 2/3 populasi yang mengkonsumsi alkohol adalah pria. 80% yang menggunakan narkotika dan obat terlarang adalah pria. 90% yang menghuni lembaga pemasyarakatan atau penjara adalah pria. Lalu, walau percobaan bunuh diri 3 kali lebih banyak dilakukan oleh wanita, tetapi 4 dari 5 orang yang melakukan bunuh diri adalah pria. Aneh bukan? Mengapa yang mengalami stres wanita dan yang melakukan tindak kriminal adalah pria? Mengapa yang depresi lebih banyak wanita dan yang bunuh diri lebih banyak adalah pria? Di bawah ini adalah 3 dari banyak perangkat lainnya yang dipergunakan oleh wanita dalam menghadapi stres. Sekarang saatnya belajar dari wanita. Berbagi. Disinilah sebenarnya kaum Adam dapat belajar banyak dari kaum Hawa. Pria sudah seharusnya mulai menghilangkan pola budaya turun-temurun bahwa setiap masalah dapat dibereskan sendiri. Memendam dan memikirkan sendiri masalah sama seperti menyimpan bom yang sewaktu-waktu dapat meledak. Setiap wanita secara alami senang mencurahkan kejadian sehari-hari dalam hidupnya, baik itu masalah atau kejadian yang menyenangkan. Inilah yang biasa disebut curhat. Wanita berbicara tanpa mengharapkan solusi. Mereka berbicara untuk melepaskan apa yang dirasakan dalam dirinya, dan ini menjadikan wanita lebih ringan menjalani hidupnya. Dalam keadaan stres, wanita berbicara tanpa berpikir, sementara pria berbuat tanpa berpikir. Karena itulah, 90% penghuni penjara adalah pria, dan 90% yang datang ke psikolog adalah wanita. Menurut survei, setiap hari wanita mengeluarkan sekitar 20.000 kata, sedangkan pria hanya 7.000 kata. Wanita suka sekali berbicara dengan sama jenis. Ini karena otak pria tidak didesain untuk mendengar. Namun kurangnya keterampilan mendengar bukannya tidak dapat diubah. Keterampilan ini dapat dikuasai pria dengan latihan. Menangis. Selain berbicara, wanita juga mengeluarkan emosinya dengan menangis. Namun, hal ini dipandang tabu oleh sebagian besar pria. Ada sebuah hukum yang tidak tertulis dalam budaya pria, bahwa pria tidak boleh menangis. Menangis adalah untuk wanita, untuk kaum yang lemah. Bagi saya, menangis bukanlah hak kaum wanita saja. Menangis adalah hal yang sangat manusiawi. Sama seperti tertawa, menangis adalah sebuah luapan emosi. Jika emosi sudah mencapai titik tertentu, air mata muncul untuk meredakan perasaan yang bergejolak itu.
Teringat saya dengan Viktor Frankl, seorang penemu logoterapi yang pernah dipenjara di kamp konsentrasi Auschwitz. Seluruh keluarganya dibunuh kecuali saudara perempuannya. Dalam bukunya, Frankl berkata, ada banyak penderitaan yang harus kita jalani. Karenanya, kita perlu menghadapi seluruh penderitaan kita dan berusaha menekan perasaan lemah dan takut. Akan tetapi, kita juga tidak perlu malu untuk menangis, karena air mata merupakan saksi dari keberanian kita untuk menderita. Pelukan. Yang satu ini juga jarang dilakukan oleh pria. Pelukan adalah obat termurah selain tertawa. Begitu banyak penelitian tentang pelukan dan semuanya membuktikan bahwa pelukan akan merangsang hormon oksitosin, sebuah hormon yang berhubungan dengan perasaan cinta dan kedamaian, keluar dan sekaligus menekan kortisol dan norepinefrin atau hormon pemicu stres. Selain itu, oksitosin juga baik untuk jantung dan pikiran kita. Untuk bertahan hidup, kita membutuhkan 4 pelukan sehari. Untuk kesehatan, kita butuh 8 pelukan per hari. Untuk pertumbuhan, awet muda, kebahagiaan, kita perlu 12 pelukan per hari. Di Kansas, Amerika Serikat, Dr. Harold Ford, seorang psikiater senior, telah melakukan riset dengan beberapa ratus orang. Hasilnya, mereka yang berpelukan mampu mengusir depresi, meningkatkan kekebalan tubuh, awet muda, tidur lebih nyenyak, dan lebih sehat. Kulit adalah organ tubuh yang terbesar, dan di bawahnya terdapat begitu banyak kelenjar-kelenjar yang aktif dan mengeluarkan hormon kekebalan jika disentuh. Ada kecenderungan, semakin dewasa seseorang, semakin jarang sentuhan melekat di tubuh ini. Seorang bayi selalu dalam pelukan, seorang anak kaya akan sentuhan orang-orang di sekitarnya, tetapi setelah dewasa, sentuhan semakin jarang. Bahkan jabat tangan dan cium pipi belum tentu setiap saat dilakukan setiap bertemu teman. Seorang terapis keluarga yang sangat saya kagumi, yaitu Virginia Satir, mengatakan, untuk bertahan hidup, kita membutuhkan 4 pelukan sehari. Untuk kesehatan, kita butuh 8 pelukan per hari. Untuk pertumbuhan, awet muda, kebahagiaan, kita perlu 12 pelukan per hari. Saya sangat mengerti jika otak pria tidak didesain untuk berbagi, apalagi mendengar. Saya juga tahu jika hormon pria dan wanita sangat berbeda, sehingga menyebabkan pria susah untuk berekspresi berlebihan, seperti menangis. Saya juga menyadari jika kulit pria tidak terlalu peka dibandingkan kulit wanita. Namun, semua bukanlah harga mati yang tidak dapat diubah. Kita dapat pelajari apa yang terbaik dari wanita. Saya yakin kita dapat merasakan perubahan setelah kita sadar dan mempraktekannya. Akhir kata, selamat berbagi, menangis, dan berpelukan. Ayo sudah